Shalom Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara SOS hari ini. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, kami tetap percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan, kami boleh melewati hari-hari kami, bahkan bulan-bulan yang kami sudah lewati sampai pada penghujung tahun 2021 ini Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus yang akan membuka pikiran dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sungguh-sungguh menikmati janji-janji Tuhan. Dan saya percaya setiap kita pasti pernah menerima janji Tuhan. Nah, bagaimana kita menanti peneguhan janji Tuhan itu dalam hidup kita? Seringkali kita merasa lemah, seringkali kita menanti janji Tuhan itu kayaknya kok nggak terrealisasi. Karena itu hati kita mungkin mulai lemah, iman kita mulai dikatakan mulai surut, karena janji-janji Tuhan belum tergenapi. Mari kita belajar saat ini. Kita merenungkan apa yang sudah janji Tuhan dikatakan kepada kita. Bagaimana caranya kita menyikapi akan penantian janji Tuhan. Banyak orang yang sudah dijanjikan, mungkin ada pemulihan dalam keuangan kita, ada pemulihan dalam keluarga kita. Mungkin suami kita akan bertobat. Mungkin anak-anak kita yang nakal mungkin akan dipulihkan kembali, tetapi itu tidak kunjung datang. Tidak ada titik terang untuk penggenapan janji Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam Kejadian 16 ayat 1 dan 2. Dikatakan di sana, adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah tahu bahwa janji Tuhan kepada Abraham bahwa Sarai akan melahirkan seorang anak. Tetapi di dalam perjalanan untuk menantikan penggenapan janji Tuhan, hal itu tidak kunjung datang. Sampai akhirnya di dalam ayat 1, Sarai memutuskan bahwa dia akan memberikan Hagar kepada Abram supaya dia melahirkan seorang anak. Dan kita tahu ceritanya bahwa Hagar memang mempunyai anak. Dan bukan itu, janji Allah tetap janji Allah. Dan janji Allah tidak bisa diubah oleh siapapun juga. Karena janji Allah ya dan amin. Dan kita tak ketahui bahwa seringkali kita membantu Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan itu digenapi buat kita. Karena itu mari saudara saat ini kita mau memikirkan bagaimana janji Tuhan itu yang sudah terjadi dalam hidup kita. Apakah sikap kita, bagaimana sikap kita sampai kita menjadi lemah iman. Mungkin kita cuma menafsirkan janji Allah, bukan memahami. Saudara mungkin katakan, apa bedanya menafsirkan dan memahami? Bapak Ibu Saudara mungkin saat ini saudara melihat saya dan saudara katakan, wah Bugem itu kok sukanya pakai baju biru ya, mungkin gitu ya saudara ya. Mungkin favoritnya baju biru, itu menurut penafsiran saudara, menurut rangka pikiran saudara saat itu. Saya tidak punya favorit warna, semua saya suka. Dan karena itu mungkin saudara katakan saya punya favorit warna biru ini. Bukan saudara. Saudara seharusnya tanya kepada saya, kenapa Bugem kok pakai baju biru? Nah, saya jawab saat ini, karena saya memilih-milih baju, akhirnya yang ketemu ya baju ini, baju warna biru. Dan akhirnya saya pakailah baju biru itu. Nah, itulah penafsiran yang seringkali kita keluarkan karena ada rangka pemikiran kita tentang hal itu. Dan memahami memahami itu beda dengan menafsirkan. Contoh, saudara, ada seorang
seorang wanita yang dia belum menikah dan dia perlu jodoh saat itu. Dan ketika dia datang ke sebuah ibadah, dia dinubuatkan oleh hamba Tuhan yang luar biasa, yang sangat-sangat peka dan sangat jitu semua nubuatan-nubuatannya. Dikatakan bahwa engkau tahun ini akan berbahagia, engkau akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Wanita ini, cewek ini, dia menasumsikan, menafsirkan janji Tuhan itu. Wah, sebentar lagi aku pasti akan dapat jodoh. Itu dari pikiran dia, dari rangka pikiran dia. Akhirnya dia tunggu, tidak terjadi. Maka yang terjadi apa? Rasa kecewalah, rasa gelo rasanya gitu ya. Kok kenapa janji Tuhan sudah dikatakan kok kalau saya akan mendapatkan bahagia dan semua berkat. Itu persepsinya dia, saudara. Tapi janji Tuhan itu bukan cuma jodoh, ya kan? Berkat Tuhan. Dan akhirnya dia lagi mutung, saudara. Tapi Tuhan itu baik. Dia kirim lagi hamba Tuhan, dia katakan, coba kamu lihat, kamu ingat kembali berkat-berkat Tuhan sampai tahun ini bagaimana. Tuhan benar-benar memberkati engkau kan, dan engkau benar-benar bahagia. Dan dia mulai ingat, oh iya benar, bahwa aku sudah benar-benar mengalami berkat Tuhan. Seperti janji Tuhan yang dinubuatkan oleh hamba Tuhan itu. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini bagaimana caranya kita harus memahami janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Janji Tuhan yang diberikan kepada kita, kita harus memahami, yaitu dengan cara gimana? Kita harus berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara masih ingat bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan, doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, itulah artinya bahwa kita harus memahami janji Tuhan itu dengan cara gimana? Jadilah seperti kehendakmu. Seperti contoh Bapak Ibu, Maria dan Yusuf. Dia juga mendapatkan janji Tuhan bahwa akan lahir seorang laki-laki, anak laki-laki dari kandungan Maria. Tetapi karena dia pikirkan melalui rangka pikirannya, tidak mungkin lah, wong saya ini belum menikah kok bisa melahirkan. Tetapi apa yang diambil sikap oleh Maria? Dia katakan, ya Bapa, aku menurut akan kehendakmu. Kalau engkau mau menggenapi janjimu dalam hidupku, jadilah seperti kehendakmu. Nah, itulah sikap yang memahami akan penggenapan janji Tuhan. Saudara, kalau kita membantu Tuhan, apa yang terjadi? Memang penggenapan itu terjadi, tetapi akibatnya apa? Seperti Sarai memberikan Hagar, terjadilah kelahiran dari Ismail dan akhirnya terjadi kekacauan. Tetapi ketika kita mengambil sikap untuk tunduk kepada Tuhan, untuk menyerahkan semua apa yang menjadi janji Tuhan kepada kita, penggenapannya, maka itu akan membuahkan hasil yang indah. Kita tahu bahwa janji Tuhan itu adalah satu penggenapan ya dan amin. Jangan khawatir akan bagaimana caranya Tuhan akan menggenapi. Kalau kita sudah dijanjikan, pasti Tuhan sendiri yang repot untuk memikirkan caranya bagaimana untuk menggenapi kepada kita. Jangan kita membantu Tuhan. Seperti 5 roti dan 2 ikan. Ketika anak itu menyerahkan kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dia tidak perlu katakan, caranya gimana ya untuk bisa ngasih makan 5.000 orang. Tetapi dia cuma serahkan dan dia bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang memikirkan caranya bagaimana untuk memberikan makanan kepada 5.000 orang. Dan terjadilah mujizat. Karena itu mari hari ini kita juga mau serahkan penggenapan janji Tuhan yang Tuhan sudah serahkan kepada kita, yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Mari jangan kita putus asa, tetap semangat. Mungkin tahun ini engkau dijanjikan bahwa ada pemulihan di dalam keuanganmu, ada pemulihan dalam keluargamu. Tetap percaya dan katakan kepada Tuhan, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Dan kita serahkan kepada Tuhan, maka hal itu, mujizat itu akan Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita dengan hati yang tenang, kita hati bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, terjadilah seperti yang Tuhan mau.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar dan akhiri tahun ini. Mungkin belum terjadi, kita belum bisa melihat penggenapan janji Tuhan. Tetapi tetap percaya, Allah kita kalau sudah berjanji, ya dan amin. Dan tidak akan diubahkan. Haleluya. Biarlah renungan hari ini menjadi kekuatan buat saudara. Dan mari kita bersama-sama menunggu penggenapan akan janji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami menafsirkan, bukan memahami janji Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sehingga yang terjadi dalam hidup kami bukan lagi hal-hal yang mengagungkan Engkau, bukan lagi percaya kepada Tuhan, tetapi kami timbul kekecewaan, timbul rasa lemah di dalam iman kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk memahami janji Tuhan. Dan hari ini kami mau katakan bahwa janji-Mu itu ya dan amin. Tuhan akan melakukan lebih dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan hari ini. Kami terus tetap berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami tetap percaya Tuhan, janji-Mu Tuhan buat negara dan bangsa kami akan Engkau pulihkan, akan Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan. Tuhan jagai Tuhan bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden kami Tuhan. Engkau tetap lindungi, bentengi dengan kuasa darah Yesus. Dan kami tetap berdoa juga buat kota Surabaya dan gereja kami Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau akan memakai Tuhan kota Surabaya ini Tuhan sebagai kota yang sungguh-sungguh banyak pemulihan, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, dan banyak orang-orang yang bertobat kepada Tuhan. Juga gereja kami Tuhan menjadi tempat Tuhan untuk banyak jiwa dipulihkan Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Kau pakai gereja Imamat Rajani menjadi lumbung-lumbung Tuhan bagi penampungan jiwa-jiwa yang perlu akan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kami Tuhan yang sudah mendengarkan renungan SOS ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, mari semua katakan amin. Mari kita akan berjumpa kembali di dalam acara SOS yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.